Cek cek udah kerekam belum? Udah ya barusan. Ya. Assalamualaikum. Ora posso. Waalaikumsalam. Maaf Pak, suaranya masih di mute. Ya, baik, suara saya sudah kedengaran. Sudah Pak, sudah kedengaran. Oke, maaf saya coba, aduh, saya ini ganti laptop jadi virtual background saya belum ketemu sebentar. Iya Pak. Ini kok videonya nggak bisa ya? Kenapa ya? Ntar, ntar di sini berarti di you cannot start your video because the host, host stop video saya ya? Maaf. Halo, host stop video saya sepertinya. Belum muncul Pak. Ya, di stop sama host. Coba lihat hostnya siapa. Oh Video iya, saya di stop, iya. Sepertinya ke stop. sebentar ya Pak. Iya. Pak udah saya buka Pak. Ya, baik sebentar. Sudah kelihatan video saya ini saya. Iya Pak, sudah. Oke, baik. Maaf saya dari kamar rumah sakit ini ya. Jadi mungkin kalau tiba-tiba ada ini, saya minta izin untuk ini. Baik. Iya Pak, nggak apa-apa. Untuk peserta yang lain boleh minta tolong kita doain
istri dari Bapak Sugiarto ini semoga lekas sembuh dan pulih kembali kesehatannya. Amin, makasih, Amin. makasih. Amin. Untuk peserta yang lain, boleh mic-nya di mute dulu ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya, Bapak Ustadz Sugiarto. Baik, silahkan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, serta kesempatan untuk berkumpul dalam webinar yang luar biasa ini. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan kita semua sebagai umatnya. Perkenalkan, saya Kurnia Sagita dari Syariah Koin. Bersyukur bisa hadir di tengah-tengah Bapak Ibu sebagai moderator webinar dalam webinar hari ini. Kalau bisa secepatnya, mengapa menunda ke Baitullah? Insya Allah dalam sesi ini kita akan membahas bagaimana mewujudkan impian suci dengan mudah, nyaman, dan tentunya penuh berkah. Amin ya Rabbal Alamin. Nggak ada suaranya. Maaf, udah ada belum Di ya? di saya jelas, di saya suaranya jelas. Oh, Amin iya. ya robbal alamin. Bapaknya yang Bapak Ali Sadikin udah ada suaranya, saya belum ya? Saya juga jelas. Oh iya, eh saya lanjut ya Pak, mohon maaf. Insya Allah dalam sesi ini kita akan membahas bagaimana mewujudkan impian suci dengan mudah, nyaman, dan tentunya penuh berkah. Amin. Saya bersama Bapak Haji Muhammad Atsir sebagai perwakilan Travel Umroh NRA yang akan menyampaikan, menjelaskan juga tentang produk NRA. Dan juga bersama Bapak Ustadz Sugiarto yang akan menyampaikan materi. Untuk event ini diselenggarakan oleh Syariah Coin sebagai platform digital syariah yang menawarkan solusi keuangan dengan praktis, aman, sesuai dengan nilai-nilai syariah, insya Allah. Dengan berbagai sertifikasi dan regulasi yang menjamin kualitas dan keamanannya. Yang lebih menarik nih, Bapak Ibu semua, kami juga sudah menyiapkan emas gratis untuk 5 pertanyaan terbaik yang diajukan selama sesi ini. Jangan lupa juga bagi peserta Bapak Ibu ini untuk mengisi absensi hadir di kolom chat ya, dan tetap stay di webinar hari ini. Karena nanti kita akan spin 10 orang beruntung berkesempatan mendapatkan hadiah emas juga. Gitu. Kita akan sama-sama menggali informasi berharga seputar perjalanan umroh bersama Travel Umroh NRA dan bagaimana Syariah Coin bisa menjadi solusi finansial yang memudahkan perjalanan ibadah kita. Absennya mana, Kak? Mohon ditunggu ya, Kak. Nanti linknya dikirim di kolom chat.
Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai webinar ini dengan penuh semangat dan harapan. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini membawa manfaat dan keberkahan bagi kita semua. Amin, amin ya robbal amin, alamin. Kepada Bapak Ustadz Sugiarto, saya persilahkan Pak untuk menyampaikan materi. Oh, baik, dari Pak Asir tidak ada pengantar. Untuk Pak Asir sepertinya belum bergabung Pak. Oh, di sini soalnya keynote-nya Pak Asir di iklannya. Dari Edera barangkali siapa yang mewakili ya? Belum ada. Belum ada Pak. Ya, sebentar ya Pak. Oke, Mungkin saya konfirmasi sebentar. ya karena di iklannya ada keynote-nya dulu. Dilanjut aja Pak. Oh Nggak gitu apa-apa. ya. Iya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Terima kasih Mbak Kurnia Sagita ya, yang oh, ini nanti yang operate siapa? Saya atau Mbak? Saya yang share screen. Dari saya aja ya yang share screen. Dari kita ini udah oh, mau dari Bapak aja Ya ya. dari saya aja. Oke, biar lebih oke. Baik, Pak. Sebentar ya ada pengumuman. Oke, baik. Mohon maaf saya di ruang perawatan, tapi nggak apa-apa. Ini saya sudah minta izin, aman, insya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah. Hari ini kita dipertemukan di majelis Zoom meeting ini dengan kondisi sehat walafiat di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan keberkahan untuk kita semua. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan keharibaan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Sugiarto. Saya mendapat amanah sebagai pembimbing ibadah haji dan umrah di NRA Group. Dan kali ini saya diminta untuk sedikit menyampaikan materi perihal bagaimana agar kita tidak perlu lagi menunda ke Baitullah. Jadi mohon izin saya share screen. Ibu-ibu dan Bapak yang saya hormati, sebagaimana kita tahu bersama, sebentar ya, sudah nampak Bapak Ibu? Ini aja. Oke. Oke, sudah terlihat Bapak Ibu ya? Sudah Ustadz. Oke, baik. Jadi tema kita hari ini adalah kalau memang bisa secepatnya, mengapa harus menunda? Ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya hormati, tidak sedikit di antara kaum muslimin dan di Indonesia khususnya juga di beberapa negara itu tidak memasukkan ke Baitullah ini menjadi bagian dari perencanaan perjalanan maupun perencanaan keuangan. Padahal kita tahu bersama bahwa ibadah haji dan ibadah umroh bagi kaum muslimin ini memiliki makna yang luar biasa. Apalagi hari ini Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita coba ikuti perkembangan di media sosial, betapa banyaknya godaan-godaan akidah, betapa
bertaburannya faham-faham yang memang didesain oleh kelompok tertentu untuk mendangkalkan akidah kita. Dari mulai kepercayaan atas Tuhan sendiri, kemudian juga eh, keyakinan tentang adanya kehidupan setelah mati, kemudian kitab suci, banyak sekali. Kalau dahulu orang sembunyi-sembunyi eh, menganut paham ateis atau kemudian nggak bertuhan, sekarang udah sangat terang-terangan. Banyak saya menemukan eh, grup-grup WhatsApp atau media sosial yang lainnya yang isinya adalah mengenai pendangkalan akidah. Dan ini sudah sangat-sangat terstruktur, bahkan tidak sedikit kaum muslimin yang tergoda, terkecoh, hingga akhirnya berpindah akidah. Bukan cuma kaum muslimin, mereka-mereka yang beragama lain pun juga berpindah dengan yang ada yang namanya agamaku cinta, ada yang bilang agamaku kasih sayang, agamaku adalah tentang kebaikan dan segala macamnya itu. Nah, oleh karenanya pergi ke Baitullah, baik itu ibadah haji maupun ibadah umroh, diharapkan bisa menguatkan akidah, mengokohkan keyakinan, atau membuat pondasi keimanan seseorang itu semakin kuat. Kenapa? Karena di tanah suci, baik di Mekah maupun di Madinah, jamaah akan menyaksikan bukti-bukti sejarah. Misalnya di Mekah, kita akan tahu apa yang selama ini kita dengar dari guru ngaji kita mengenai Ka'bah, ya, kiblat kita yang tiap hari kita menghadap. Kita akan menyaksikan misalnya betapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu dilahirkan. Kita tahu rumah tempat lahirnya Nabi. Kita juga melihat bapak monoteisme atau Nabi Ibrahim alaihissalam meletakkan dasar-dasar keimanan, ya. Kita akan lihat perjuangan Siti Hajar di Safa Marwah. Kita akan melihat tempat keluarnya air Zam-Zam sebagai injakan kaki Nabi Ismail. Kita juga akan menyaksikan misalnya tempat-tempat peperangan. Di Madinah ada Uhud, ada Khandaq, kemudian ada Badar, ya, dan masih banyak lagi. Itu semua baru kita bisa temukan ketika kita sudah berada di sana. Nah, oleh karenanya Bapak dan Ibu, para peserta webinar yang saya muliakan, ibadah haji dan ibadah umroh adalah merupakan salah satu bukti cinta dan ketaatan seorang hamba kepada Tuhan. Mengapa saya katakan demikian? Karena sesungguhnya Mekah, atau lebih tepatnya Ka'bah, Baitullah, adalah simbol rumah Allah. Jadi tidak berarti Allah itu berumah, ya. Allah punya rumah atau tempat tinggal. Karena dalam keyakinan kita Allah itu mukhalafatul hawadisi, atau laisa kamitslihi syai'un, nggak seperti makhluk. Baitullah adalah simbol bahwa Allah menjadikan Ka'bah sebagai rumah. Dalam ayat disebutkan inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah. Sesungguhnya rumah Allah yang pertama kali dibangun adalah di Mekah. Nah, kemudian sempat berpindah ke Baitul Maqdis atau di Masjid Al-Aqsa, Palestina, dan kemudian turun lagi ayat setelah 16 bulan, atau sebagian riwayat mengatakan 18 bulan Nabi menerima wahyu, atau Nabi hijrah ke Madinah, Nabi hijrah ke Madinah. 18 bulan Nabi hijrah atau 1,5 tahun, turun perintah fawalli wajhaka syatral masjidil haram, yaitu ketika berada di rumahnya Bani Salamah,
yang sekarang diabadikan sebagai Masjid Kiblatain. Nah, tempat-tempat itu kita bisa saksikan di sana. Nah, Bapak Ibu, kenapa saya katakan bukti cinta dan ketaatan? Nah, barangkali Bapak Ibu pernah mencintai seseorang, pernah cinta seorang tokoh, pernah mengidolakan seorang public figure. Biasanya ada simbol-simbol yang kita datangi sebagai bukti cinta kita itu. Pernah punya kenangan di tepi danau, kalau lihat danau itu ingat dia, misalnya gitu loh. Atau pernah terkenang dengan sebuah lokasi tempat dulu menjalin janji atau tempat dulu untuk membangun komitmen dan tempat itu menjadi sangat-sangat terkesan. Datang itu kan bukti kita mencintai. Bahkan ketika sudah tidak ada pun kita di situ, misalnya dan seterusnya. Nah, salah satu bukti cinta kita kepada Allah dan Rasul-Nya, selain juga bukti-bukti yang lain ya, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, maka bukti itu harus kita wujudkan dengan kita mengunjungi rumahnya, mengunjungi Baitullah. Dan juga bukti ketaatan, karena Allah yang perintahkan. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan kepada Allah lah dan kepada Allah lah kita diwajibkan untuk pergi haji bagi orang yang mampu dalam perjalanannya. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu dan yang saya hormati, kalau kita mengaku cinta kepada Allah, mengaku cinta kepada Rasulullah, tapi kita belum bersegera menuju ke Baitullah, menuju ke tempat lahirnya Rasulullah, menuju ke tempat di mana Allah menjadikan Baitullah sebagai simbol rumahnya, maka cinta kita itu bisa jadi dianggap ya masih belum sempurna atau belum serius kecintaan kita. Itulah makanya mengunjungi Baitullah adalah merupakan salah satu bukti cinta, bukti ketaatan seorang hamba kepada Allah. Kemudian yang berikutnya, umroh atau haji bagi kaum muslimin merupakan kesempatan recharging, ngecas kembali spiritualitasnya. Bapak Ibu barangkali yang pernah punya persoalan, ya, punya masalah, tempat curhat di sana. Walaupun kita bisa berdoa di mana saja, tapi silahkan tanya kepada orang-orang yang sudah pernah ke Tanah Suci. Begitu syahdunya kita bermunajat di Baitullah. Begitu khusyuk kita berdoa misalnya di Raudhah, dekat makam Nabi. Kira-kira gitu. Begitu nikmat dan begitu khidmat seseorang misalnya memanjatkan doa ketika dia berada di antara Bukit Safa dan Marwah dalam lari-lari itu. Luar biasa. Jadi ibarat baterai perlu dicas spiritualitas kita, rohani kita. Maka tidak jarang orang-orang yang semula agak sedikit bermalas-malasan beribadah, atau pada awalnya kurang terlalu rajin berbuat kebaikan. Ulang dari tanah suci karena dicas kembali, maka dia menjadi semangat beribadah. Jadi pergi ke Baitullah, baik dalam rangka menunaikan ibadah haji maupun ibadah umroh, adalah salah satu cara untuk ngecas batin, cas ruhani, dan cas spiritualitas kita. Juga dalam rangka memohon kepada Allah atas segala hajat dan cita-cita yang kita inginkan. Banyaklah Bapak Ibu, silahkan simak itu testimoni orang-orang yang sudah pernah ke Tanah Suci. Berapa banyak doa-doa, harapan-harapan yang selama ini sulit sekali terkabulkan. Begitu dipanjatkan di sana dengan sangat mudah. Ya. Kita temukan ada orang yang bertahun-tahun, misalnya belum dipertemukan dengan jodohnya. Kemudian sudah usaha dengan berbagai cara, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala baru mengabulkannya, misalnya setelah kesungguhan doa itu di sana Allah pertemukan. Ada juga yang belum mendapatkan keturunan tahun-tahun. Ada juga yang belum mendapatkan pekerjaan dan segala problematika yang lainnya. Nah, karena posisi rohani kita di charge, ibarat baterai itu penuh, maka doa itu khusyuk, permohonan itu berkhidmat, serius, fokus, maka itulah yang membuat doa kita didengarkan dan dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, walaupun
Sebenarnya berdoa di mana saja Allah akan kabulkan. Karena doa seorang hamba itu tidak dibatasi oleh tempat, juga oleh waktu. Akan tetapi kondisi spiritualitas kita ketika berdoa itulah yang berbeda. Bapak Ibu bayangkan berdoa di tanah air dengan berdoa di tanah suci, rasanya beda. Bertaubat, memohon ampun atas dosa. Ketika di tanah air, beda dengan ketika misalnya di Padang Arafah tanggal 9 Zulhijjah pada saat wukuf. Sangat beda. Syahdu, gitu loh. Linangan air mata, misalnya. Tangis penyesalan, tangis taubat. Yang dilakukan di tanah air dengan di tanah suci juga beda. Kesungguhan untuk berjanji tidak mengulangi perbuatan-perbuatan yang buruk di masa lalu juga berbeda. Nah, oleh karenanya umroh dan haji merupakan sarana untuk mengecas kembali spiritualitas kita. Dan berikutnya haji khususnya adalah rukun Islam yang kelima. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, kalau belum haji, maka dalam tanda putih kita masih punya hutang. Belum lunas rukun Islam kita. Kenapa? Karena rukun Islam itu ada 5. Dan terakhirnya haji bila mampu. Dan ibadah ke tanah suci khususnya haji merupakan totalitas ibadah. Jadi satu-satunya ibadah yang melibatkan ruh, badan, dan harta adalah haji ini. Ruhnya jelas, badan, banyak kegiatan fisiknya Pak. Dari mulai tawaf, bergerak memutari Ka'bah itu fisik. Sa'i, Safa, Marwah, fisik. Melempar jumroh di Mina, fisik. Kemudian mabit di Muzdalifah, fisik. Semuanya gerak-gerak fisik. Dan ibadah fisik itu secara total kita baru akan temukan dalam ritual ibadah haji dan umroh ini. Ibu dan Bapak yang saya hormati, banyak orang yang ketika ditanya, kenapa sih kamu belum ke Tanah Suci? Kenapa sih kamu belum umroh? Kenapa kok kamu belum haji? Maka sekurang-kurangnya kita akan temukan beberapa jawaban. Ada sebagian orang yang menjawab kalau ditanya, kenapa kamu belum ke Tanah Suci? Dia jawab, aku belum mampu. Bapak Ibu, apa sih ukuran mampu? Al-Quran tidak pernah bicara soal harta dalam hal haji. Tidak pernah menyinggung soal finansial. Tapi Al-Quran menggunakan redaksi istito'ah. Walillahi ala nasi hajjul baiti man istato'ah. Ya, dan bagi Allah haji itu bagi orang yang istito'ah, yang mampu. Ukuran mampu itu apa? Berapa banyak orang-orang yang hartanya berlimpah, ya, punya rumah megah, mobilnya mewah, ya, punya sawah ladang yang juga tidak terhitung nilainya, tapi belum ke tanah suci. Ada juga. Tapi ada juga orang yang sekedar, maaf, dia pedagang kecil, dia hanya usaha kecil-kecilan, tapi Allah sudah takdirkan ke tanah suci. Misalnya gitu loh. Oleh karena Ibu dan Bapak yang saya hormati, tidak berlebihan saya kira kalau ada orang mengatakan seperti ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak hanya memanggil orang yang mampu, tapi Allah juga akan mampukan orang yang terpanggil. Jadi kuncinya adalah terpanggil atau tidak kita. Bukan soal mampu atau tidak. Jangan-jangan memang kita nggak terpanggil. Kalau nggak terpanggil, ya Allah tidak memampukannya. Jadi Bapak Ibu, banyak orang yang dari sisi finansial, dia punya keterbatasan, tapi Allah sudah takdirkan lebih dulu berangkat ke Tanah Suci. Karena dia serius mewujudkan panggilan ini. Tapi tidak sedikit juga orang-orang yang, maaf, berlimpah harta, tapi menunda-nunda dengan berbagai alasannya. Nah, oh haji itu mahal, oh umroh itu mahal. Apa ukuran mahal, apa ukuran murah? Bapak Ibu yang saya hormati, maaf, saya ingin bertanya, berapa harga perumahan termurah saat ini? Cari informasi ya tentang properti. Bandingkan dengan umroh yang Allah jamin surga. Maaf, haji yang Allah jamin surga. Al-hajjul mabrur, laisa lahu jaza ilal jannah. Maaf, gadget yang Bapak Ibu punya.
Berapa harganya? Kendaraan Bapak Ibu punya berapa? Tapi kan saya harus menghidupi keluarga segala macam. Bapak Ibu tidak dituntut kita berangkat saat, tapi yang dituntut adalah kita serius. Orang merencanakan renovasi rumah, merencanakan ganti kendaraan, merencanakan traveling liburan kemana. Tapi umroh dan haji nggak masuk dalam perencanaan. Ini berarti menomorsekiankan perintah Allah kan, kira-kira gitu. Jadi ibu dan bapak yang saya hormati, jangan buru-buru mengatakan tidak mampu. Kenapa? Karena umroh dan haji bukan monopoli orang kaya. Karena banyak orang yang kaya belum Allah mampukan. Tidak sedikit orang yang belum kaya sudah Allah undang jadi tamunya, Allah berangkatkan ke tanah suci. Makanya kalau dalam manasik saya sering sampaikan banyak istilah orang haji itu ya, ada yang Haji Nurdin ya, Nurdinas, ada Haji Mansur ya, halamannya kegusur, ada lagi kosasi ya, ongkosnya dikasih, banyak cara orang berangkat ke sana itu. Bahkan belum lama viral itu ya hanya gara-gara jualan es teh di sebuah pengajian dapat rezeki berangkat umroh misalnya kayak gitu. Cara Allah. Tapi yang penting ada kesungguhan kita. Sekali lagi jangan kita menganggap bahwa haji dan umroh hanya monopoli orang kaya. Berapa banyak orang-orang yang secara finansial belum bisa dikategorikan sebagai orang kaya, tapi Allah sudah mengundangnya, memilihnya, mentakdirkannya menjadi tamu yang bisa berkunjung ke Baitullah. Ibu dan Bapak, para peserta webinar yang saya muliakan, kalau saja misalnya harta yang sudah kita miliki senilai dengan biaya berangkat haji, akan tetapi kita belum berangkat haji dan kemudian misalnya nanti Allah memanggil kita menghadap ke hari baanya, kita wafat, hati-hati. Rasulullah pernah mengingatkan, maka bisa jadi orang tersebut akan dihitung wafatnya Yahudi atau Nasrani. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Jadi, kalau kita sudah mengklaim diri kita tidak mampu, artinya nggak mampu itu maaf, bahasa kasarnya kan miskin ya. Khawatir saya jadi doa itu. Ya, jangan katakan tidak mampu, tapi katakan bahwa Allah akan mampukan saya kalau kita terpanggil. Kemudian yang kedua ada lagi orang yang kalau ditanya, kenapa kok belum ke tanah suci? Aduh, aku masih banyak dosa. Aku masih sholatnya masih bolong-bolong. Aku masih belum soleh dan seterusnya. Ibu dan bapak yang saya hormati, apakah umroh dan haji juga monopoli orang-orang soleh, para kiai, para alim ulama? Tidak juga. Justru ketika kita ingin menjadikan diri kita sebagai pribadi yang soleh, itu bermula dari taubat, kemudian hijrah menjadi lebih baik. Dan starting itu tepat sekali kalau kita mulai dengan niat ke Baitullah itu. Gitu. Apakah dengan kita mengatakan aku belum soleh, ada jaminan kapan akan soleh? Apalagi kalau kita bicara soal ajal. Ajal nggak menunggu kita taubat, Bapak Ibu. Nah, oleh karenanya, alasan orang yang belum berangkat ke Tanah Suci gara-gara masih merasa belum soleh, masih punya banyak dosa, adalah alasan yang sangat-sangat tidak tepat. Nah, biasanya justru ketika orang itu sudah mendaftar, baik haji maupun umroh, dia akan melakukan apa aktivitas yang memantaskan dirinya. Maaf, ya misalnya kalau perempuan belum berhijab, dia jadi memantaskan diri. Kalau belum bisa ngaji, mengundang guru ngaji. Justru kalau kita sudah punya niat rencana ingin ke Baitullah, itu banyak sekali jalan yang kita bisa lakukan agar kita layak. Kemudian yang ketiga, ini saya minta maaf, ini bahasa yang kadang-kadang nggak ada dasarnya gitu loh. Begitu ditanya, Bapak Ibu kapan belum ke Tanah Suci? Jawabannya apa? Belum ada panggilan. Saya nggak paham maksudnya apa ini panggilan ini. Apa dia berharap tiba-tiba ada suara, wih kamu berangkat? Enggak.
Bapak Ibu silahkan buka Al-Quran. Tepatnya di surah Al-Hajj ayat 27 ya, yang saya tampilkan di slide ini. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa adzim fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amiq. Shadaqallahul azim. Allah menyeru kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah perintahkan, dan serulah kepada manusia untuk mengerjakan haji. Serulah, itu adalah panggillah manusia. Ketika Nabi Ibrahim memanggil itu, Bapak Ibu, Ibrahim bertanya, ya Allah, bagaimana aku memanggilnya? Allah, tugasmu memanggil, wahai Ibrahim. Tugasmu memanggil, akulah yang menyampaikan panggilan itu. Begitu kita memeluk Islam, dan kita mengerti tentang rukun Islam, kita tahu ada haji, itu sudah terpanggil. Nah, ada persoalannya orang-orang yang serius menanggapi panggilan, bergegas, sungguh-sungguh, ada yang menunda panggilan itu. Sama dengan, Bapak jangan bilang saya belum dipanggil sholat. 5 hari sekali, apa sehari semalam, hayya ala sholat, itu panggilan. Kira-kira gitu. Jadi, salah dan menurut saya kurang tepat kalau ada orang yang menunda keberangkatan ke Tanah Suci hanya dikatakan belum dipanggil. Tidak akan ada panggilan. Bapak Ibu semua sudah terpanggil. Cuman ada yang serius menanggapi panggilan itu, ada yang, maaf, menunda-nundanya. Nah, kemudian alasan yang sering disampaikan para profesional, orang-orang yang sibuk, belum sempat. Bapak Ibu kapan akan sempat? Kebalik, jangan belum sempat, tapi sempatkan ke sana. Saya kira kantor manapun akan mengizinkan orang untuk mengajukan cuti. Orang untuk meminta tidak masuk kerja dalam waktu tertentu. Apalagi kalau haji misalnya itu difasilitasi. Nah, oleh karenanya jangan juga katakan belum sempat gitu loh. Dan sesungguhnya kalau kita sibuk banget, ada opsi-opsi. Haji pun ada opsi yang tercepat, ada opsi yang standar, ada opsi yang paling cepat sekali, misalnya non arba'in itu 2 pekan selesai misalnya gitu loh. Kalau memang betul-betul sibuk, pendek kata tidak ada alasan untuk kita menunda. Nah, oleh karenanya, ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya muliakan, webinar kali ini mudah-mudahan membuat kita semua membulatkan tekad. Ini nomor 1. Tekadnya harus bulat. Saya 2025 harus ke Baitullah. Canangkan tekad itu. Bulat tekadnya itu. Apapun yang terjadi, saya akan berangkat 2025. Atau setelah musim haji ini, saya daftar. Hasratnya harus kuat. Apa bukti hasrat kuat itu? Seseorang kalau sudah punya hasrat kuat, ia biasanya akan meninggalkan yang lain-lainnya dulu. Menomor sekiankan. Ini yang penting dulu. Nah, yang nggak kalah pentingnya Bapak Ibu menyempurnakan niat. Kalau kita ngaji di pesantren, itu ada satu pengertian tentang niat yang disampaikan oleh para kiai, para ulama, ya, para ustadz dari kitab-kitab klasik. Ketika ditanya apa itu niat, kata beliau niat itu qasdu syai'in muqtarinan bil fi'li. Menyengaja sesuatu tapi dibarengi dengan action, dengan kegiatan, dengan pekerjaan, dengan perbuatan. Itu namanya niat. Jadi kalau saya mau niat wudhu, saya copot peci, copot kacamata, saya gulung lengan, saya nyalakan keran. Nah, makanya ada niat wudhu, nama itu wudhu'a gitu. Kalau saya niat sholat, ya saya bersuci dari hadas, saya bentangkan apa namanya sajadah, saya hadap kiblat, saya bersihkan dari najis, saya niat sholat. Kira-kira kayak gitu. Kalau niat puasa kan nawaitu sobagodin ya. Saya bangun, saya sahur, saya menahan diri, niat itu loh. Niat beda dengan azam. Azam itu angan-angan, cita-cita. Nah, kalau Bapak Ibu ingin menyempurnakan niat, sekurang-kurangnya selesai dari webinar ini, ngumpulin brosur itu minimal. Atau searching, browsing travel. Atau isi formulir, udah. Itu udah ada bukti niat. Nah, Ibu dan Bapak yang saya hormati, sedikit saya ingin sampaikan sebuah riwayat yang sahih mengenai niat seorang itu dinilai lebih baik daripada amalnya.
Jadi suatu ketika ada sahabat yang pagi-pagi datang pada Rasulullah, ya Rasul, celaka aku Rasul, celaka aku Rasul, aku celaka. Kata Nabi, apa yang membuat kamu celaka? Tadi malam aku nggak qiyamul lail, tadi malam aku nggak tahajud. Hebatnya sahabat gitu ya. Jadi nggak tahajud, dia bilang pagi-pagi celaka, ya Rasul. Kenapa? Aku lelah, aku capek. Sampai kumandang azan subuh membangunkanku. Padahal aku sudah pesan ke istri, aku sudah tidur di tempat yang nggak nyaman, tapi aku nggak bangun. Baru beliau bersabda, niatul mukmin khairun min amalihi. Niatnya seorang mukmin lebih baik daripada amalnya. Dan kamu sudah dihitung tahajud. Maksud saya apa Bapak Ibu? Kalau misalnya Bapak Ibu sekarang sudah menyempurnakan niat, Bapak daftar di travel, Bapak isi formulir, atau Bapak misalnya menggunakan dana talangan yang difasilitasi oleh lembaga keuangan yang resmi yang sah, atau Bapak sudah mulai menabung, buka buku tabungan, dan niat nggak diambil, maka kemudian misalnya Allah memanggil kita menghadap keharibaannya, kita wafat, kita meninggal, kita belum sempat memenuhi panggilan Allah, sudah dipanggil Israel, maka kita sudah dihitung ibadah haji itu. Karena kita sungguh-sungguh, karena kita sudah memulai. Jadi mulai dihitung beribadah itu ketika sudah daftar itu. Jadi kalau kita sudah mampu tapi belum, tadi fal yamut yahudiyan au nasraniyan, wafatnya suruh pilih Yahudi atau Nasrani. Nah itu Bapak Ibu, maka niat itu harus sungguh-sungguh. Nah setelah sudah niat, sudah daftar, sudah store, bahkan sudah ada bukti-bukti. Orang kalau sudah punya bukti buku tabungan haji, tabungan umroh, biasanya lihat saldo terus, sudah kapan berangkat, kapan berangkat. Setiap lihat Mekah, rutinkan munajat Bapak Ibu. Doa. Terus memohon pada Allah, ya Allah persegera ya Allah. Ya Allah cepatkan ya Allah, aku ingin ke sana. Kalau nggak berangkat-berangkat juga, dan nggak tergetar hati kita ketika ada orang mengumandangkan talbiyah, nggak tergerak hati kita ketika lihat orang berangkat umroh, maaf, maaf banget, maaf beribu maaf, terlalu gelap hati kita. Bisa jadi noda yang melekat di rohani kita sudah terlalu lah, pokoknya sangat-sangat terlalu hitam pekat, maka taubatlah kira-kira. Kalau ada orang begitu melihat orang ke Baitullah, sedikit pun nggak tergerak hatinya, maka perbanyak taubat yang memang betul-betul terkunci hati kita. Bapak Ibu, kalau sudah seperti itu, sudah nggak ada jalan lain kecuali kita harus betul-betul berjanji pada Allah, punya komitmen. Ya Allah, dosa apa yang menghalangiku sampai niat ke tanah suci aja nggak ada ya Allah. Banyak taubat. Nah, kalau Bapak Ibu sudah membulatkan tekad, memperkuat hasrat, menyempurnakan niat, merutinkan munajat dan perbanyak taubat, insya Allah Baitullah sudah sangat dekat. Gak ada alasan lagi Bapak Ibu untuk menunda ke Baitullah. Apalagi misalnya hari ini banyak sekali lembaga-lembaga yang punya program dana talangan, pinjaman lunak, dan segala macamnya. Saya kira ini, oh maaf, terakhir mungkin sebagai penguat saja Bapak Ibu, ada sebuah hadis yang Rasul pernah sabdakan bahwa jangan sampai kita menginjakkan kaki traveling di tempat lain sebelum kita mengunjungi 3 masjid ini. Jadi sabda Nabi la tusyaddur rihal itu artinya jangan bersusah payah, jangan kamu menghabiskan energi untuk pergi kemanapun sebelum mengunjungi 3 tempat ini. Nah, bagi seorang Muslim, 3 tempat ini harus menjadi prioritas kita untuk bepergian. Satu adalah Masjid Nabawi. Dalam hadis ini memang Masjid Nabawi nomor satu kan Bapak Ibu, karena Nabi tinggal di situ ya. Masjidil Haram, Mekah, dan Aqsa. Nah, maka atas dasar ini ada beberapa orang yang kadang-kadang rute
perjalanannya seperti itu. Tapi sebenarnya ini bukan prioritas satu, dua, tiga, enggak. Tiga ini satu paket kalau bisa Bapak Ibu. Jangan sampai ada di antara kita yang belum mengunjungi tiga ini. Kalau ada rezeki, kalau diberi keluasan secara finansial, minimal dua lah ya. Mekah dan Madinah, Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi, kita harus sudah kunjungi ya. Semoga pengantar webinar kali ini bisa sedikit memotivasi Bapak Ibu, memberikan harapan kalau memang bisa pergi ke Baitullah secepatnya, mengapa harus menunda ya. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada host, mungkin dipandu sesi diskusi dan tanya jawab secara interaktif kepada Mbak Kurnia Sagita. Waktu saya kembalikan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ustadz Sugiarto. Untuk Bapak Ibu, minta tolong diisi absennya dulu ya. Jangan lupa isi absennya ada di kolom chat. Alhamdulillah kita telah mendengarkan begitu banyak wawasan dan inspirasi dari Bapak Ustadz Sugiarto bahwa perjalanan ke Baitullah bukan hanya sekedar perjalanan fisik ya Bapak. Kita juga harus siap dari hati dan keimanan kita sendiri. Oke, selanjutnya kita ke pertanyaan untuk 5 orang pertanyaan terbaik. Boleh nih yang mau bertanya, silakan bisa melalui kolom chat ataupun open mic. Oh, udah ada yang tanya nih ya, Pak Ustadz di kolom chat. Oh baik, Iya, ada dari Bapak Hamba Allah. Pertama, apa alasan paling umum orang menunda pergi ke Baitullah dan bagaimana cara mengatasinya? Yang kedua, bagaimana cara membangun keyakinan bahwa rezeki untuk ke Baitullah pasti cukup jika kita berniat? Dan yang ketiga, apakah ada tanda-tanda bahwa seseorang sudah benar-benar dipanggil untuk pergi ke Baitullah? Oh, ada 4 pertanyaan. Eh, Pak Ustadz, mau baik. langsung pilih Boleh. pertanyaannya? Boleh saya langsung tanggapi saja ya. Oh Saya iya, izin yang di chat dulu ya. siap Terima Pak. kasih dari Bapak hamba Allah, Bapak atau Ibu ya. Ada 4 alasan orang dalam menunda ke Baitullah. Tadi saya sampaikan di materi. Pertama materi, yang kedua adalah tentang kesolehan, ketiga soal waktu, dan yang keempat adalah soal panggilan itu. Cara mengatasinya adalah simple, perhatikan. Banyak orang-orang yang sudah ke sana, ternyata juga bukan orang kaya. Ternyata juga bukan orang soleh. Ternyata banyak juga orang-orang yang super sibuk tapi berangkat ke sana. Gitu. Itu jawaban nomor satu, Bu ya. Ya, ada orang, maaf, saya pernah membawa itu pembantu rumah tangga. Pernah ada pemulung berangkat ke sana. Ya, yang tadi saya cerita, pernah ada tukang jual es teh gitu di pengajian misalnya gitu. Itu kan berarti jawab. Bagaimana membangun keyakinan bahwa rezeki betul itu cukup? Kita harus yakin dulu, berbaik sangka kepada Allah. Cukup itu relatif Bapak Ibu. Apa sih ukuran cukup gitu loh. Kalau masih harus mobil saya mewah dulu, itu belakangan. Insya Allah pulang dari sana baru bisa kita cari itu. Dulu pernah ada seorang selebritis ya, kondang. Dia ditawarin di sebuah rumah produksi, mau rekaman. Kalau dia rekaman, dia akan dapat sekian banyak. Tapi waktu itu ada panggilan dari travel untuk berangkat ke Tanah Suci. Dia pilih yang mana? Dia pilih ke Tanah Sucinya. Dia tinggalkan itu. Akhirnya apa? Pulang dapat ganti lebih. Ya rezeki betul itu cukup kalau kita niat. Kalau selama ini belum cukup, pertanyakan niatnya. Kira-kira gitu. Apa tanda niat itu? Ya mohon maaf, yang lain-lain belakangan dulu lah. Maksudnya yang lain itu selain yang primer ya, jangan gara-gara mau ke tanah suci jadi nggak makan, nggak minum, salah juga. Yang lain tuh misalnya yang traveling, yang ya apa healing ke mall belakangan, sederhana dulu. Apakah
ada tanda bahwa orang sudah benar-benar dipanggil oleh Allah pergi ke Baitullah. Tanda-tandanya dia serius. Kalau dia belum serius, berarti tadi dia nggak memposisikan diri siap dipanggil. Saya ulangi pernyataan saya. Allah tidak hanya memanggil orang yang mampu, tapi Allah juga akan mampukan orang yang terpanggil. Jadi kalau Bapak, Ibu ada di antara Bapak, Ibu yang belum berangkat, kurang serius, jangan-jangan menanggapi panggilannya. Maaf, saya tunjukkan ada orang saking seriusnya, Pak. Itu setiap belanja, cari yang undian umroh. Entah sekian tahun dapat juga. Ada keseriusan. Jadi setiap hari pikirannya umroh saja. Pikirannya ke Baitullah saja. Bagaimana cara kita mengubah pola pikir agar perjalanan ke Baitullah menjadi prioritas, bukan rencana jangka panjang. Memasukkan umroh haji dalam perencanaan rumah tangga. Itu caranya. Jangan hanya studi yang direncanakan, renovasi rumah direncanakan, ganti kendaraan direncanakan, tapi umroh nggak direncanakan. Bapak Ibu silahkan pegang kalkulator masing-masing. Kalau Bapak Ibu punya kemampuan 10.000 per hari, silakan hitung. Insya Allah lama-lama akan dapat. Tapi terus istiqomah gitu loh. Kalau Bapak punya rezeki, niatkan ini untuk umroh. Dulu ada seorang pedagang bakso di Jawa Timur itu, pernah dikutip oleh seorang budayawan ya, Cak Nun itu setiap usaha itu dibikin kaleng-kaleng gitu. Ini untuk makan, ini untuk sekolah, ini untuk umroh. Waktu ini untuk haji. Ini udah disisihkan dari sejak awal. Maka bagi pasangan muda, bagi yang baru memulai berumah tangga, tolong umroh atau haji ke Baitullah harus masuk dalam perencanaan keuangan rumah tangga. Bukan hanya tadi ya tempat tinggal, sandang, pangan perlu. Gitu. Jangan sampai umroh terkalahkan dengan ya liburan akhir tahun, jalan-jalan ke tempat wisata gitu. Itu ya, jadi cara mengubah pola pikir seperti itu ya. Mohon izin saya langsung ke bawah ya, biar lebih cepat lagi. Di bawah ada siapa lagi itu? Sebentar. Pak Asep Agung, bagaimana cara mengintegrasikan pengalaman spiritual dari perjalanan Baitullah dalam dalam sehari-hari sehingga perubahan positif. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, pilih travel yang bukan hanya memenuhi kebutuhan fisik ya, hotel, makan, tapi travel-travel yang kira-kira bisa menjelaskan makna-makna spiritual, makna filosofi di balik yang kita kunjungi itu. Dan tentunya selain itu kita juga harus membaca banyak referensi, mengapa sih kita harus pakai pakaian ihram. Oh, ternyata ini maknanya melepas atribut duniawi, menanggalkan status dan seterusnya. Nah, pulang di tanah air dipraktekkan. Biar terus mempraktekkan itu, bangun komunitas, ya reuni teman-teman jamaah umroh, jamaah haji gitu. Sehingga pengalaman dari tanah sucinya itu nggak lewat begitu saja. Sehingga umroh atau haji bukan hanya tamasya, bukan hanya piknik, bukan hanya pariwisata, tapi juga punya nilai-nilai spiritual. Ya. Begitu Pak cara mengintegrasikan pengalaman spiritual menjadi perilaku sehari-hari. Ibu Anggi, Ibu Anggi, ini kan saya sudah menabung cukup lama untuk persiapan dana berangkat ke Baitullah. Namun di mana saat itu ada keluarga yang sedang membutuhkan bantuan kita, Ustadz, dan memerlukan yang cukup besar, bagaimana, mana yang harus kita pilih? Nah, Ibu dan Bapak, Ibu Anggi, Ibu di situ kapasitasnya sebagai apa? Kalau kapasitasnya sebagai orang yang harus menanggung memang satu-satunya, ya tentu itu juga prioritas, karena nolong juga sesama. Nah, saat ini ada tabungan-tabungan yang memang nggak bisa ditarik, Bapak Ibu. Jadi kalau Ibu daftar di bank-bank syariah itu, dia tabungan haji itu hanya bisa dicarikan dengan haji. Nah, tentu semuanya harus mendapatkan porsi yang proporsional. Bisa jadi itu adalah ya salah satu godaan lah, godaan. Kalau sekiranya ada yang membutuhkan dan dia sangat emergensi, saya kira itu bisa diprioritaskan. Nah, saya nggak ngerti, tapi Bu Anggi ini, beliau itu membutuhkan itu pinjam atau meminta, saya tidak tahu. Tapi kalau dari awal Ibu sudah niatkan untuk ke Baitullah, ya sebaiknya tidak berubah-ubah. Ya kalau sekiranya dia bukan saudara dekat,
bukan keluarga yang menjadi tanggung jawab Bapak Ibu, ya saya kira bisa dimusyawarahkan dengan yang lain. Tapi kalau misalnya itu anak, atau itu orang tua, atau itu keluarga dekat sekali dan hanya ibu yang menanggung itu, saya kira udah berikan, nabung lagi. Nah, kira-kira gitu. Tadi ingat, niatul mukmin khairu min amalihi ya. Saya kira itu Bu Anggi, masih ada nggak? Apa tips amalan agar bisa betul berkali-kali? Amalannya sering-sering nabung. Nah, sering-sering nabung dan tidak boros. Nah, saya nggak punya bacaan secara khusus karena baca berkali-kali, baca misalnya apapun wirid, bacaan apa, tapi kalau nggak nabung ya nggak berangkat. Jadi itu amalan dari saya ya. Nabung, sisihkan sebagian rezeki, insya Allah Bapak Ibu akan ke Baitullah. Apa persiapan spiritual? Saya ingin menggarisbawahi niat yang kuat. Kemudian yang kedua tadi, munajat sering dan juga bertaubat agar kita pantas ya. Tadi di slide saya paling akhir Pak itu ya, tips atau kiat-kiat agar kita bisa berjalan lancar dan nggak menunggu berangkat. Kalau ada tawaran, mau dana talangan, mau pinjaman, mau bantuan apa, sekiranya kita mampu, ambil. Bisa jadi itu jalan kita ya itu. Tapi kalau sekiranya kita nggak punya kemampuan, ya sebaiknya tidak, nanti akan membebani ya. Pak Roni ini terakhir ya, bukan ya? Apakah betul pakai dana talangan apa halal? Padahal kalau saya lihat itu dananya talangan berangkat ibadah dulu, biar kemudian setelah tangan suci. Bapak Ibu yang saya hormati, khusus untuk haji, dana talangan itu sebenarnya bukan untuk berangkatnya Pak, tapi untuk membeli porsinya. Jadi kalau misalnya Bapak harus bayar 35 juta, menunggu uang itu ada, uangnya ada 5 tahun ke depan, maka Bapak akan menambah antrian lagi 5 tahun plus 35 tahun misalnya gitu. Kalau di ONH plus, di NRA misalnya 5 tahun plus 7 tahun, kan jadinya 12 tahun. Nah, Bapak dapat dana itu untuk daftar mendapatkan nomor porsi, Pak. Sudah tahu di Siskohat, oh antrian saya sekian. Nanti Bapak akan bantu itu. Saya kira kalau misalnya lembaganya itu lembaga yang eh, dinyatakan memenuhi kualifikasi lembaga syariah, dia tidak lembaga yang misalnya mencekik, dan Bapak Ibu memenuhi syarat untuk itu, samalah dengan leasing-leasing yang lainnya, Pak. Ya untuk kendaraan saja kita kadang-kadang kredit kan. Untuk rumah kita di BTN bertahun-tahun. Nah ini untuk rumah di surga, ya tidak apa-apa. Nanti pertanyaan berikutnya, apakah seseorang itu dihitung mampu? Ini kan soal istitoah. Kalau Bapak memiliki kemampuan mengangsur atau membayar angsuran rutin, kredit itu setiap bulannya, maka Bapak masuk kategori mampu sebenarnya. Mampu apa? Mampu bahwa di tahun sekian Bapak punya dana itu, kira gitu. Ya, karena kan persoalannya ini kuotanya terbatas. Antrian yang cukup panjang itulah yang mengharuskan kita segera mendaftar. Jadi kalau semakin menunda, semakin lama lagi antriannya. Nah, tapi kan saya belum punya uang kalau sekarang mendaftar. Ada lembaga yang mau nalangin dulu. Nalangin nomor antrian dulu, Pak. Kira-kira gitu. Dan nanti pelunasannya kan biasanya kalau di negara kita ya menunggu kesepakatan anggota dewan, pemerintah, dan kemudian diumumkan di tahun berjalan itu. Ibu Abelia Jessica, saya sudah 4 kali berangkat umrah tapi belum mendaftar haji karena waiting list lama sekali. Ibu, saya jawab, karena lama, segeralah mendaftar. Segeralah mendaftar. Tidak apa-apa. Lama, tapi pasti daripada nanti kalau nggak daftar-daftar, ya nggak ada kesempatan. Kalau Ibu daftar ke RRA biasanya lebih cepat. Yang kedua, tiap tahun kadang-kadang ada saja tambahan kuota nanti dihubungi. Yang harusnya 7 tahun, pas tahun kelima dihubungi, oh ada yang batal ganti. Gitu ya. Jadi Ibu Abelia, walaupun sudah 4 kali Ibu umroh, tapi kalau Ibu belum haji, Ibu masih punya hutang rukun Islam. Karena umroh bukan rukun Islam. Nah, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang dananya terbatas, sebaiknya haji diprioritaskan. Jangan buru-buru umroh, haji aja langsung. Tapi kalau kita misalnya apa namanya ya sudah sepuh, dananya masih banyak segala macam bolehlah umroh, tapi tetap haji harus nomor satu ya.
Ibu Abelia seperti itu jawaban saya. Ada lagi Pak, siapa ya? Bacong ya. Bagaimana mempersiapkan dengan matang untuk umroh ke Masjid Suci di Palestina? Apakah ada umroh tabungan dari NRA atau Syariah Coin? Dan nanti pihak NRA atau pihak Syariah Coin yang menjelaskan ya. Oke, ini sudah product knowledge yang Syariah Coin nanti menjelaskannya. Apakah ada tabungan? Itu kerjasama ya. Mbak Kurnia Sagita, ini Pak Bacong ini pertanyaannya bukan tujukan kepada saya. Nanti NRA atau Syariah Coin yang akan menjelaskan. Ibu Lilis, misalnya dana untuk ke weight loss sudah ada dan cukup, tapi ada kepentingan di keluarga yang harus dicukupi, sama dengan tadi Ibu Ang gitu ya. Apa maksudnya kebutuhan keluarga itu? Harus lebih spesifik, Ibu. Kalau kebutuhannya adalah sakit, operasi, memerlukan biaya, it's okay, nggak masalah. Tapi kebutuhan keluarga apa? Oh, acara bukber yang dananya mencapai puluhan juta. Ya, enggak, itu mah nggak prinsip. Yang penting Bapak Ibu punya skala prioritas, mana kebutuhan primer, mana sekunder. Ibu Risa, belum berhaji itu adalah hutang harus dilunasi karena merupakan syarat dari rukun Islam. Kalau orang tidak mampu, insya Allah dimampukan dengan banyak cara. Apa ada amalan harian yang bisa diamalkan menambah keinginan? Ada, Bu. Yaitu nabung, rutin, dan istiqomah. Itu amalan harian ya. Selain berdoa ya. Berdoa, tiap hari nonton Ka'bah, tiap orang berangkat itu kita termotivasi, jadi semangat kerja, insya Allah berangkat ya. Saya kira itu. Oh, List, sedangkan apa itu mo- Abelia itu? mohon maaf, Bapak Ustadz Sugiarto. Iya, silakan, Mbak. Untuk pertanyaan cukup 5 aja ya, Pak. Oh, siap, siap. Eh, Sudah lebih dari 5 tadi saya jawab kayaknya ya. iya, sudah lebih. Oke, silakan. Oke, terima kasih Bapak Ustadz Sugiarto sudah menjawab beberapa pertanyaan peserta webinar hari ini. Semoga untuk jawabannya sudah terjawab dengan jelas ya Bapak Ibu. Dan sudah sesuai dengan apa yang Bapak Ibu tanyakan gitu. Oke, untuk selanjutnya saya izin untuk memperkenalkan produk Syariah Coin Bapak Ustadz. Silakan. Iya, ada juga nih Pak pertanyaan dari Bapak Bocong tadi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz izin bertanya bagaimana mempersiapkan dengan matang untuk umroh ke Masjid Suci di Palestina. Apakah ada semacam tabungan umroh dari NRA atau di Syariah Coin? Berapa lama dan berapa besar tabungan umroh untuk ditabung setiap bulannya? Itu ya Pak, tadi dari Ya, pertanyaan Bapak Bocong. Jadi nanti lanjut ke produk Syariah Coin Pak. Jadi di aplikasi Syariah Coin itu ada tabungan perencanaan gitu. Nanti mungkin saya akan jelaskan di presentasi selanjutnya ya Pak. Izin untuk memperkenalkan produk Syariah Coin untuk menjawab pertanyaan Bapak Bocong ini. ya, silakan, Mbak. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Cari investasi yang aman, mudah, syariah untuk wisata dan umroh. Jadi, Bapak Ibu semua peserta webinar di Syariah Coin bisa banget untuk Bapak Ibu kalau misalkan ada rencana untuk menabung wisata atau umroh itu bisa melalui aplikasi Syariah Coin karena untuk Bapak Ibu nih yang udah pada download aplikasi Syariah Coin atau belum bisa juga tolong download di Play Store ataupun App Store Syariah Coin untuk Bapak Ibu bisa menabung dengan target tujuan wisata ataupun umroh.
Selain target tersebut, di Syariah Coin juga ada tabungan emas mulai dari Rp5.000 aja nih, Bapak Ibu. Jadi untuk emas digital di Syariah Coin bisa mulai dari Rp5.000. Jadi masih berupa saldo emas di aplikasi. Kalau nanti Bapak Ibu mau pegang emas fisiknya nih, bisa juga dicetak emas melalui aplikasi juga. Jadi semua serba melalui aplikasi Syariah Coin untuk transaksi emasnya. Oke, bisa tolong dilanjut. Untuk menjawab pertanyaan Bapak Bocong ini, jadi di Syariah Coin ini kita ada aplikasi, ada menu perencanaan nih Bapak Ibu yang tadi saya udah bilang. Ada tabungan emas pensiun, ada tabungan emas pendidikan, ada juga tabungan emas wisata. Nah, untuk Bapak Bocong ini bisa masuk ke tabungan emas wisata. Jadi, untuk berapa lama dan berapa besarnya, Bapak Ibu bisa langsung input di aplikasi Syariah Coin. Jadi di Syariah Coin itu menawarkan program tabungan wisata untuk liburan impian dan ibadah umroh. Kalau yang udah pada download aplikasi Syariah Coin nih, bisa juga lihat langsung di aplikasi. Setelah login, Bapak Ibu bisa klik all menu. Di situ ada beberapa perencanaan dan investasi, yaitu pensiun, pendidikan, dan wisata. Nah, untuk Bapak Bocong ini bisa untuk buka tabungan di aplikasi Syariah Coin dan di-input untuk namanya, tujuannya untuk apa. Misalkan tadi kan untuk umroh ke Masjid Suci Palestina. Nah, itu bisa untuk dinamain tabungannya seperti itu. Nanti Bapak Ibu bisa juga untuk eh, memilih periode menabungnya berapa lama dan targetnya berapa gram gitu, berapa besar. Bisa berupa gramasi emas gitu. Jadi nanti konversi rupiahnya dipindahkan ke gramasi emas gitu. Jadi untuk syariah coin itu hanya untuk menabung ininya aja, gramasi emasnya aja. Jadi nanti kalau tabungannya udah selesai mencapai target, itu saldo emasnya akan masuk ke tabungan emas biasa di aplikasi Syariah Coin. Nah, untuk beli paketnya umroh sendiri itu nanti Bapak Ibu bisa mencairkan saldo gramasi emasnya itu ke saldo rupiah gitu. Jadi di Syariah Coin juga udah tersedia di Google Play Store ataupun di App Store. Untuk Bapak Ibu yang mungkin HP-nya nggak support atau udah kepenuhan memori, bisa juga di website Syariah Coin yaitu syariahcoin.co.id. Syariah Coin sendiri ini sudah berizin dan diawasi oleh Bapepti dan sudah berizin dan terdaftar di Lembaga Pasar Emas Indonesia, ICDX dan juga ICH. Bahkan Syariah Coin ini sudah bekerja sama dengan PT Gade Syariah Indonesia yang sudah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Gitu. Jadi Syariah Coin itu cuma untuk Bapak Ibu menabung emasnya. Nah, nanti kalau berangkatnya itu tetap pakai travel. Misalkan salah satunya NRA ini. Bapak Ibu bisa pilih travel NRA ini untuk paket umrohnya. Gitu. Ada yang mau ditanyakan terkait produk Syariah Coin? Boleh komentar di kolom chat atau boleh juga open mic nih Bapak Ibu kalau mau tanya terkait tabungan ini.
Boleh dibantu isi absennya juga ya Bapak Ibu, jangan lupa. Dan untuk Bapak Ibu yang sudah bergabung, izin bertanya Kak, kapan nabung emas yang tepat di Syariah Coin dalam naik turunnya diagram harga emas? Jadi untuk Bapak Ibu semua, kalau kalian mau nabung emas itu sebenarnya naik turunnya itu nggak masalah sih ya. Sebenarnya kalau misalkan kalian punya seperti uang dingin, jadi kalian memang udah menyiapkan nih, menyisihkan uang untuk menabung. Nah, kalau untuk pembelian emasnya itu, jadi disesuaikan aja kalau misalkan dananya emang udah siap, langsung dibeli aja nih Kak. Soalnya kan untuk harga emas itu nggak bisa diprediksi ya. Kadang sehari udah naik, kadang besoknya langsung turun. Jadi eh, kalau bisa, kalau emang uangnya udah siap gitu, langsung aja dibeliin emas karena mungkin besoknya akan naik lebih daripada harga hari ini gitu. Oh, Kak Anggi, apakah di Syariah Coin ada menyediakan program dana talangan? Untuk di Syariah Coin belum ada ya Kak, tapi kalau untuk haji itu ada dengan syarat minimal 3 gram. Itu. Untuk Bapak Ibu, jangan lupa isi absen kembali ya di linknya tersebut. Ada promosinya enggak untuk tabungan wisata ini? Untuk tabungan wisata itu kita ada bagi hasilnya Kak 7% per tahun. Jadi tabungan perencanaan di Syariah Coin seperti pensiun, pendidikan, dan wisata itu kita ada bagi hasilnya 7% per tahun. Itu dibagikan setiap hari Jumat. Jadi seminggu sekali bagi hasilnya Bapak Ibu bisa dapatkan di hari Jumat gitu. Menyesuaikan tabungan yang sudah disetorkan di Syariah Coin gitu ya. Kita tunggu absennya sampai jam 11.30. Setelah itu kita akan spin untuk 10 orang beruntung ya yang akan mendapatkan saldo emas. Jangan lupa untuk Bapak Ibu download aplikasi Syariah Coin juga di Play Store ataupun di App Store. Assalamualaikum Kak, untuk menuju ke Baitullah dengan finansial minim, apakah fasilitasnya memuaskan? Untuk info lebih lanjutnya, Kak Ridwan bisa hubungin customer service kita ya. Di aplikasi itu ada di menu profil, lalu ada hubungi customer service kita. Untuk info lebih lanjutnya tersebut, bisa hubungin ke nomor call center kita ya, Kak. Baik, Kak. Terima kasih. Sama-sama, Kak. Oke, Mbak Kurnia Sagita, saya bisa nambahkan sedikit tadi soal fasilitas di Tanah Suci. Dikit. Oh, iya, Pak. Silakan. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, jadi persoalan dana minim atau hubungannya dengan fasilitas. Ibu dan Bapak yang saya hormati, perlu diketahui bahwa
namanya travel atau biro perjalanan yang akan melayani perjalanan suci Bapak Ibu itu masing-masing punya segmentasi pasar. Ada travel-travel yang memang harganya sangat mahal dan itu biasanya yang didapatkan adalah hotel dengan fasilitas mewah, ya, taruhlah bintang 5 dan lokasinya dekat. Juga nanti terkait dengan misalnya perlengkapannya, kopernya, kemudian transportasi di sananya, naik kereta cepat dan segala macam. Tapi kalau kita misalnya punya dana sangat terbatas, mohon maaf ini saya laptop saya tiba-tiba lowbat, sangat terbatas, sebaiknya tidak usah mengarah ke fasilitas. Yang penting bisa sampai sana dan sejauh-jauhnya kita berada di hotel misalnya eh, sudah di Mekah, sudah alhamdulillah gitu loh. Jadi tergantung sekarang kita berangkat ini apa yang kita cari Bapak Ibu. Yang kita cari apanya? Maaf saya sambil ngecas ini ada yang. Jadi tidak perlu Bapak Ibu terlalu berharap wah eh, umroh haji dengan dana minim kemudian berharap ya berlebih. Apalagi misalnya kalau Bapak Ibu sudah misalnya dananya dana talangan gitu ya. Yang penting kita berangkat. Biasanya orang yang dari sejak awal sudah punya ekspektasi fasilitas. Saya mau nanti di sana hotelnya dekat, misalnya transportnya pakai mobil ber-AC, oh, pesawatnya first class segala macam. Itu nggak akan keturutan itu, gitu loh. Oke, saya penting serius. Saya cari lembaga keuangan yang bisa bantu karena saya punya keterbatasan dana. Yang penting saya bisa sampai sana. Kira-kira kayak gitulah, Bu. Jadi gitu. Nah, nanti misalnya untuk berangkat yang kesekian kali, bolehlah misalnya, oh ternyata kalau dana segini dapatnya segini gitu lah. Ya, namanya juga perusahaan atau biro jasa perjalanan, Pak. Tentu hotel yang dipilih, fasilitas yang diberikan sangat bergantung pada harga yang Bapak Ibu sudah bayarkan. Saya kira itu tambahan dari saya karena belum ada orang NRA sepertinya ya. Terima kasih Mbak Sagita. Ya Pak, terima kasih kembali untuk orang NRA tadi itu tidak bisa dihubungin Pak, jadinya tidak ada perwakilan dari NRA-nya ya Pak. Untuk Bapak Akhirnya tidak bisa dihubungi, jadinya untuk pihak dari NRA tidak ada perwakilan ngomong lagi Pak gitu, penyampaian lagi. Ya, barangkali saya izin mewakili dalam kapasitas saya sebagai pembimbing tadi. Setahu saya Ya. seperti itu. Hanya kalau sudah detail harga fasilitas, kemudian lagi jarak hotel, saya kurang terlalu menguasai karena saya diamanai membimbing secara spiritual ya, maksud saya ibadah. Saya pembimbing ibadah baik haji maupun umroh. Tapi yang saya tahu NRA itu insya Allah siap membantu membersamai Bapak dengan dana berapa. Kalau dananya terbatas, ya konsekuensinya hotelnya agak jauh sedikit. Kalau dananya misalnya cukup, ya bisa hotel yang dekat. Tapi sejauh-jauhnya hotel yang dipakai NRA biasanya nggak sampai melebihi 500 meter, Pak. Sangat-sangat terjangkau. Ya, kita masih ringnya ring 3-an lah, gitu, nggak sampai terlalu jauh. Biasanya seperti itu. Jadi, tadi pertanyaan soal dana terbatas, ya nanti Bapak bisa konsultasikan. Saya punya dana sekian. Apakah ada paket umroh sekian? Nah, biasanya RRA itu selalu ada kayak semacam April ini, itu ada namanya paket ultah. Wah, itu diskonnya besar-besaran. Atau pameran-pameran yang dilakukan di beberapa tempat bekerja sama dengan perbankan, biasanya suka ada promo dan segala macam. Nanti juga ada yang lebih murah lagi kalau mau tiketnya transit, misalnya yang tiket Dubai, yang pakai Emirates itu juga harganya lebih lagi. Garuda juga beda lagi. Paket dari Mekah Madinah naik kereta beda lagi dengan naik bus, kira-kira kayak gitu ya. Itu mungkin Mbak Sakita. Ya, baik. Terima kasih untuk Bapak Sugiarto. Eh, untuk tadi 5 pertanyaan terbaiknya ya Pak Ustadz.
Sudah dipilih untuk yang pertanyaan terbaik. Saya sebutkan untuk nama-namanya, minta tolong yang disebutin namanya ini isi emailnya di kolom chat ya, supaya nanti kita proses untuk hadiah emasnya. Yang pertama ada dari hamba Allah ini, untuk hamba Allah. Dan yang kedua ada untuk Bapak Asep Agung. Ketiga ada Anggi, bukan Mbak anggota. Anggi. Ya, Oh maaf, iya, yang ketiga salah. untuk Mbak Anggi, minta tolong diisi emailnya di kolom chat. Ada juga nih untuk Mbak Indah dan juga Mbak Nita ya Pak. Untuk 5 pertanyaan terbaik itu nama-namanya udah saya sebutin. Minta tolong diisi emailnya di kolom chat untuk email akun yang sudah terdaftar di aplikasi Syariah Coin gitu. Oke, selanjutnya kita akan spin 10 orang nih Pak yang udah isi absen. 10 orang akan kita spin nama-namanya. Jangan lupa untuk open kamera ya, supaya masih kelihatan nih nama-namanya yang di spin ini masih ada di webinar, belum pada pergi nih. Jadi kita udah siapin nih Pak untuk spin nama-nama yang absen di link. Mohon open kamera yang namanya dimunculkan gitu. Open kameranya pas udah disebutin namanya ya. Oke, kita bisa mulai. Ini udah semua ya, sepertinya yang isi absen nama. Udah. Oke, boleh minta tolong Mas Haikal di spin bareng-bareng ya, kita lihat. Kita hitung mundur. 3, 2, 1. Oke, selamat untuk Bapak Hoyrul Umam. Boleh di open kamera, Pak? Kameranya udah open belum ya? Di saya belum ada. Bapak Hoyrul Umam. Bapak Hoy Ya. Oh, Bapak Hoyrul Umam tuh yang Ya, Pak. hamba Allah ini ya. Ya, selamat ya Pak. 2 kali nih menang Bapaknya. Oke, kita lanjut ke orang dua. Orang kedua. Boleh Kak? Haikal. 3, 2, 1. Oke, Bocor. selamat untuk Kak Bocong. Boleh nih Kak. Oh ya, sudah sudah open kamera. Makasih ya Kak. Oke, jangan lupa ya Kak untuk download aplikasi Syariah Coin di Play Store ataupun App Store. Oke, kita lanjut orang ketiga nih. Orang ketiga. Oke, boleh tolong di spin Kak Hekal. Mana nih? Oke, untuk Kaulan Komalawati boleh open kameranya Kak. Baik, terima kasih Makasih. Kak. Iya, Ya. sama-sama. Kita lanjut orang keempat ya. Oke, boleh tolong Kak.
Oke, Kak Nita Sri Murwanti. Boleh nih Kak, open kameranya. Kak Nita. Kak Aduh, Nita, boleh? Udah open belum ya? sudah. Oke, terima kasih Kak. Oke, Kak. Kita lanjut orang kelima ya. Orang kelima. Oke, untuk Bapak Samsul Mujab. Boleh nih Pak, open kameranya. Masih ada nggak nih ya di webinar hari ini? Bapak Samsul Mujab, boleh Pak open kamera? Jaga. Oke, terima kasih. Oh, masih muda nih kayaknya ya, Mas Samsulnya. Oke, lanjut orang ketujuh ya? Tujuh atau enam tadi ya? Tujuh ya? Oke, Mbak Rama Novela. Boleh nih Kak Rama untuk open mic, open kamera, mohon maaf. Waalaikumsalam. Oke, kita hitung ya dalam hitungan kelima. Kalau misalkan Kak Rama Novelanya nggak open mic nih, akan hangus nih Kak hadiahnya. Kita hitung ya. Lima, empat, tiga, dua, satu. Mohon maaf sekali, Kak Rama Novela sepertinya udah nggak hadir nih ya di webinarnya. Kita lanjut ganti orang nih untuk yang ke enam ya. Oh, baru enam ya sekarang. Oke, sekarang putaran ke enam ya. Boleh Kak, tolong di spin. Oke, Kak Nur Rohim. Boleh nih Kak, di open kameranya kalau masih ada di webinar. Nah, Kak Nur Rohim. Oke, siap. Terima kasih, Pak. Kita lanjut ya, spin ke orang tujuh. Orang ketujuh. Oke, selamat untuk Kak Fani Fitria. Boleh Kak untuk open kameranya? Masih ada nggak nih di webinar ini? Maaf. Orang ketujuh nih, Kak Fani Fitria. Boleh di open kamera, Kak? Halo, Kak Fani Fitria. Sepertinya udah nggak ada juga nih ya di webinarnya. Kita hitung mundur ya. Lima, empat, tiga, dua, satu. Oke, kita lanjut ganti orang. Nih yang masih yang ketujuh nih untuk menggantikan Kak Fani Fitria. Boleh? Oke, selamat untuk Kak Roni Irawan. Boleh nih Kak Roni untuk open kameranya. ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima Ya, kasih Kak. ya, Oke, ya, kita lanjut ke sama. orang delapan. Udah ke delapan nih. Boleh Kak tolong di spin orang ke delapan. Oke, selamat nih untuk Kak Ali Sodikin. Dari tadi udah open kamera ya. Iya, Tetap stay dari awal sampai akhir nih. Terima kasih, iya, Kak. Kita sama-sama. lanjut ke orang sembilan.
Oke, selamat untuk Kak Anggi Hasari. Boleh nih Kak open kamera? Ya, terima kasih Kak udah stay dari awal sampai sekarang ya. Selamat untuk hadiahnya. Oke, kita terakhir nih orang ke-10 terakhir ya. Orang ke-10. Oke, Kak Rizky Aryadi, boleh nih Kak untuk open kamera untuk kita pastikan nih masih stay di webinar atau tidak. Kak Rizky Aryadi, boleh nih Kak di open kamera, Kak Rizky? Ya, halo, Oke, ada. ya siap. Terima kasih Kak sudah stay di Halo, ya. webinar. Iya, sudah Kak. Halo, Makasih ya. makasih. Iya, terima kasih. Selamat untuk 10 peserta pemenang Spin Wheel hari ini. Terima kasih juga untuk Bapak Ustadz Sugiarto untuk webinar hari ini ya Pak. Kita boleh open kamera nih semuanya. Kita foto bareng Baik, untuk baik. webinar hari ini. Kita foto bareng ya semuanya. Boleh nih foto bareng ya. Kita untuk dokumentasi. Udah ya, udah semuanya. Oke, bentar ya. Untuk semua peserta, silakan ya, open kamera, ditunggu. Oke, semuanya. Oke, semua boleh open kamera yang udah open. Kita foto bareng ya. 3, 2, 1. Oke, boleh sekali lagi gaya bebas apa aja, boleh. 3, 2, 1. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah hadir dari awal sampai akhir ya. Terima kasih juga nih udah stay di webinar hari ini. Pak Ustadz, terima kasih untuk Bapak Ustadz Sugiarto untuk penyampaian materinya hari ini, Pak. Sama-sama, Mbak Ya, Sagita. semoga sekali lagi ya Bapak Ibu semua peserta yang lain, kita doakan bareng-bareng untuk istri dari Bapak Ustadz Sugiarto ini, semoga lekas sembuh dan Amin, dipulihkan amin. kembali kesehatannya. Amin ya Robbal Alamin. Amin. Semoga sehat selalu juga untuk Bapak Ustadz Sugiarto dan Bapak Ibu Amin. semua nih. Amin ya Rabbal Alamin. Semangat untuk puasanya. Semoga lancar sampai akhir ya Bapak Ibu ya. Udah hari ke-15 nih.
Oke, Alhamdulillah kita telah mendengarkan begitu banyak wawasan dan inspirasi dalam diskusi hari ini. Satu hal yang bisa kita simpulkan ya Bapak Ibu semua bahwa perjalanan Baitullah itu bukan hanya sekedar persiapan fisik, tetapi perjalanan hati dan juga keimanan kita sendiri. Kita sering juga nih merencanakan banyak hal duniawi nih dalam hidup, karir, pendidikan, liburan, bahkan hal-hal kecil sehari-hari. Tapi mengapa untuk perjalanan yang paling mulia ini kita masih ragu-ragu nih, padahal kita tidak pernah tahu berapa banyak waktu yang tersisa untuk kita. Maka kita tahu bahwa panggilan Allah itu nyata. Dan bagi siapa yang bersungguh-sungguh, Allah akan membuka jalan rezeki kita masing-masing. Gitu ya. Dari pertemuan ini, semoga kita semua semakin yakin bahwa tidak ada alasan untuk menunda jika hati sudah terpanggil, apalagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulailah dari niat yang kuat, perencanaan yang matang, dan doa yang tulus. Jika kita percaya bahwa Allah Maha yang menyempurnakan dan memampukan, maka insya Allah langkah kita akan dimudahkan Bapak Ibu. Mari jadikan impian kita ke Baitullah bukan hanya sebatas angan, tetapi sebagai prioritas yang kita perjuangkan dengan sungguh-sungguh. Semoga Allah memudahkan jalan kita semua ya Bapak Ibu untuk segera memenuhi panggilannya. Amin, Amin. amin, ya Robbal Alamin. Amin. Saya akhiri untuk webinar hari ini ya, Bapak Ibu. Alhamdulillah nih, kita udah di ujung acara. Saya ingin mengucapkan sekali lagi terima kasih untuk Bapak Ustadz Sugiarto dan juga Bapak Ibu yang telah meluangkan waktu untuk mengikuti webinar hari ini. Semoga ilmu dan informasi yang telah disampaikan bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Amin. 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 Ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga kita semua apa selalu sehat selalu, lancar rezeki sehingga kita bisa berkunjung ke Baitullah Tanah Suci. Tuh. Ya, saya Amin. pribadi mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian. Semoga Allah memudahkan juga langkah-langkah kita dan mempertemukan kita di Baitullah dalam keadaan terbaik. Oke, terima kasih untuk peserta webinar hari ini. Terima kasih juga untuk Bapak Ustadz Sugiarto. Saya tutup webinar hari ini ya. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Tuh. Makasih, mohon izin pamit sudah masuk waktu zuhur sebentar lagi. Iya, terima kasih kembali Pak. Sama-sama.